Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi para viewer semua, viewer Yaris. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Bersama Mas Pak Stiker dan yang di tengahnya adalah Yayan Gilang. Banyak sekali pertanyaan tentang siapa itu Yayan Gilang. Beberapa waktu ini Yayan Gilang mendominasi hampir di setiap event. Kalau kita melihat di Surabaya kemarin, meskipun Yayan ini terjatuh sampai seperti itu, jersinya sampai kotor, jatuh seperti itu, tetap bisa podium 3. Kemudian seminggu yang lalu pada Boyolali Race, podium nanjak Cepogo. Minggunya kriterium juara podium lagi. Nah, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu pada Kejurda di Mandala Krida, Yayan menyabet 3 gelar langsung, BMX, MTB, dan RB. Kemarin di Lawu Open, Yayan kembali menyabet podium 1 pada kelas road bike junior. Nah, ini kita mulai bincang-bincang sama Yayan. Selain itu juga banyak sekali para viewer yang menanyakan, ini salah satunya. Mohon dengan sangat Pak Aris untuk Mas Yayan dicarikan sponsor, siapa tahu panjenengan bisa bantu orang berbakat yang kurang beruntung dalam olahraga ini. Ada lagi ini yang Pak Aris nanti bikin konten aja sama Yayan, bincang-bincang, membahas awal mulanya, habis bersepeda dan lain-lainnya. Luar biasa Yayan ini, bukan kaleng-kaleng. Mantap Yayan. Nah, ini pertanyaan seperti ini banyak sekali. Iya Pak D, betul seperti itu ya, banyak sangat pertanyaan ya. Nah, selain secara langsung bertemu menanyakan, juga baik cara WA maupun banyak pada komentar di YouTube ini, banyak sekali yang menanyakan tentang Yayan. Nah, ini kita bincang-bincang dengan Yayan. Nah, Pak D, juga Pak D mau tanya apa ini Pak D? Awal mula bersepeda itu kapan nih Mas Yayan? Awal mula sekitaran 2019, Pak. Masih sangat belum terlalu lama ya Pak ya? Belum terlalu lama, baru 3 tahun yang lalu. Terus mulai cenderung ikut pegang MTB atau road bike itu? Ya, awal mulanya itu kan mulai 2019 itu ada Kejurda di Bandul. Nah, itu gue pakai apa? Itu masih pakai sepeda sekolah, buat sekolah itu. Speknya spek sekolah. MTB tapi? MTB. Oke. Terus ya dari situ akhirnya bisa ikut Bandul. Iya. Akhirnya bisa Porda. Sempat Porda di 2019. Berarti di umur berapa? Di umur 15. 15 tahun loh Pak. 15 tahun. 15 tahun. Kalau sedikit flashback ke belakang ya. Iya. Jadi yang saya tahu dari Mas Yayan ini, Mas Yayan ini rumahnya di Kasongan ya Mas. Dekat Kasongan. Dekat Kasongan itu daerah mana? Dekat lampu merah Tepit. Lampu Merah Tepit. Ya. Nah, Mas Yayan ini nun sewu anak yatim. Jadi bapaknya meninggal saat SD. Ya Mas Yayan ya. Ya, Saat 6 SD, kelas 6 SD ini sudah bapaknya meninggal. Kemudian ibunya sekarang asuh apa? Ibu cuma serabutan. Ibu serabutan. Ibunya buruh serabutan. Jadi sebagai ini anak keberapa? Tunggal. Anak tunggal. Jadi Yayan Gilang ini adalah anak tunggal, ditinggal ayahnya sejak 6 SD. Kemudian ibunya sekarang bekerja sebagai buruh serabutan, dan Mas Yayan ini adalah tulang punggung keluarga, benar ya? Kurang lebih Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi backgroundnya Mas Yayan seperti itu, kita ketahui dulu. Kemudian sekarang sudah lulus SMK.
karena untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi juga sepertinya berat ya Mas Yayan. Lumayan berat Pak Res. Lumayan berat ya. Selain juga mungkin karena faktor biaya juga faktor lain-lain juga ya Mas Yayan ya. Iya Pak. Nah ini sebagai latar belakang Mas Yayan, siapa itu Mas Yayan? Dan Mas Yayan ini masuk pada hitungannya men junior karena ada di usia 18 tahun ya Mas Yayan. Iya. Nah ini sebagai latar belakangnya seperti itu Pak D. Apa yang tanyakan Pak D lagi nih? Naik podium mulai kapan? Di tahun berapa? Alhamdulillah dari mulai sepedaan, mulai ikut tahu kejur cup itu pertama kali nomor 3. Langsung podium berarti? Alhamdulillah. Itu 2019. 2019 terus ada lagi buat por pelajar di Mandul itu Ya. juga alhamdulillah nomor 2. Nomor 2. Dengan apa spek apa adanya sepedanya ya? Iya, masih spek sekolah. Spek sekolahan. Sepeda sekolah. Ya. Tapi sepeda sekolah itu sepeda miliknya sendiri. Itu milik sendiri. Milik sendiri. Ya, Lalu Pak. untuk sampai saat ini dipinjemin dari siapa saja? Seperti Ya. kemarin saya BMX. BMX itu kemarin pinjam sama teman Oh, Mas Aziz. Mas Aziz. Kemudian kalau MTB dipinjami siapa? Kalau MTB kan dari Bantul juga ada MTB kan Pak, Ya. MTB. Dipinjami dari Bantul. Ya cuman kalau yang kemarin bukan, itu dari temen. Dari teman Mas siapa? Nggak mau disebutin namanya. Enggak mau disebutin namanya juga. Nah, kalau road bike dari Ah, Babe ya. Rozakin ya, itu memang udah ini ya. itu. Jadi selama ini Mas Yayan sejak mengenal sepeda umur 19 tahun hanya punya satu sepeda yang sudah zaman dulu ya Mas ya. Sekarang Sejak sekolah. udah nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada. Di gimana? Itu pas awal Covid itu kan sepeda baru naik-naiknya. Oh. Nah, itu tak jual Pak. Dijual. Jadi Keadaan. Keadaan itu. Karena keadaan itu sepeda miliknya sendiri itu dijual. Jadi lalu berapa tahun itu lalu nggak sepeda itu sejak nggak punya sepeda? Ya itu udah jarang sepedaan itu Pak. Udah jarang sepedaan lagi ya. Di para viewer ketahui jadi karena keadaan itu sepeda aslinya Mas Yayan dijual. Nah setelah itu memulai lagi dengan cara pinjam-pinjam ya Mas ya. Iya Pak. Kan ada pinjaman dari Bandung juga kan Pak. Pinjaman dari Bandung itu maksudnya pinjam siapa? Itu Inventaris isi Bantul. Isi Bandung. Inventaris isi udah gabung Bandul. sama isi Bandung. Itu khusus MTB. Ya di nomor NTB. Khusus MTB ya. Jadi kita coba akan tanya lagi pada Mas Yani. Lalu pola latihannya gimana Mas? Pola latihannya untuk saat ini masih ngasal Pak, belum ada program ini. Salah-salah. Ya masih ngasal. Tidak ada program. Dengan progres hebat ini asal-asalan Mas. Masih asal-asalan Pak. Salah-salah. Bisa ya. Jadi tidak ada program, tapi luar biasa ini. Betul, itu 1 bulan kemarin itu full podium. Full podium Pak. Alhamdulillah ini Pak. Enggak ada nih pokoknya. Surabaya podium, Boyolali Race podium 2 kali, Kejurda podium 3 kali, kemarin podium lagi. Ini luar biasa ini. Ini kita nggak tahu rahasianya di mana ini. So, Kok bisa? Kita juga nggak tahu. Padahal nggak punya program latihan, nggak punya sepeda juga. Lalu pola makannya gimana Mas? Ya pola Makan. makan itu seadanya Pak. Orang juga di rumah juga seadanya kan. Makan seadanya. Nggak ada yang dikhususkan lah. Nggak ada yang dikhususkan. Nah, maaf ini lawe apa Mas? Sopo ngerti lawe? Bikin malange kenyang. Oh, gitu apa Mas lawe apa? Tahu tempe sama telur paling Pak. Tahu tempe, tahu tempe. Telur jarang-jarang ya. Iya Pak. Tahu tapi tempe. anu Mas Sayan, dengan makanan menu keseharian itu terus mamanya kita mau lomba kebetulan kemarin ada rezeki terus makan lebih bergizi itu ada efeknya nggak ke Ya
Mungkin performa untuk lombanya ada sih Pak, mungkin. rasa ya Mas ya. Iya lumayan. Jadi kemarin kan sudah mulai di gym media kan masuk ke gym media Pak, terus kan makanan mungkin lebih. Tapi masuk di media kan baru 2 minggu. Iya baru terakhir ini. Tapi rasa ya, rasa. Sebelumnya kan sudah ini. Oh, itu sebelumnya masih ini. Lumayan Pak. Karena saya lihat kemarin di Lawu itu performanya beda Pak. Iya, lebih meroket. lebih meroket. Nah. Atau itu karena gara makanan lebih bergizi jadi lebih. Menurut Mas Yan gimana? Ada pengaruhnya nggak? Rasa Pak? Ya lumayan Pak. Oh, iya, Karena iya. faktor sepeda juga sih. Oh iya. Faktor sepeda Iya, juga. betul. Faktor. Tapi kalau akan lomba itu suplemen apa yang dimakan? Nah, itu Apa enggak ada? enggak ada Pak. Oh. Cuma ngasal aja. Ngasal aja, Ngasal. waton mangan wareg. Iya Pak. Ano nih, Maviton ya Maviton mungkin Pak? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada obat-obatan sama sekali. Jadi pokoknya yang sego seolah lawu saanane ya Mas ya. Iya Pak. Itu jadi tidak ada suplemen sama sekali. Luar biasa. Luar biasa ini, luar biasa ini. Ini bukan rekayasa, Betul, bukan betul. settingan, ini apa adanya karena banyaknya permintaan dari para viewer juga, teman-teman juga sering menanyakan ke saya, khususnya beberapa hari ini juga di DM Instagram, di WA juga seperti itu, banyak yang tanya. Sampai kemarin ada yang nanya, aku nganti gemes karo Yayan, kok iso kuat banget, opo sakjane gitu. Nah, ini kita coba mulai mengupas. Lalu pola tidurnya gimana Mas? Sama aja sih Pak, masih ya kalau ngantuk tidur, kalau belum ngantuk ya tidurnya malam gitu Pak, masih ngasal, semua masih ngasal. Masih ngasal Pak. Terus sering begadang enggak? Ya lumayan sering. Ya, Pak. Padahal sering begadang. itu termasuk yang mengurangi performa itu. Oh, sering begadang. Ya. Oh, jadi kalau ini Mas Yayan dalam rangka masih sekolah atau udah lulus? Lulus tahun ini Pak, baru Lulus tahun ini bulan apa? Barusan. Barusan bulan ini. Iya bulan ini. Sudah selesai. Iya. Dan tidak punya keinginan untuk meneruskan sekarang kan tidak ada. Jadi kira-kira menurut Mas Yayan program kedepannya apa? Ya mungkin untuk sekarang sih ngabisin masa junior di sepeda Pak. Masa junior berarti tinggal setahun lagi. Iya. Karena junior kan batasnya umur 19. Iya Pak. Ngabisin masa junior dengan intensif latihan. Insya Allah. Tentunya setelah bergabung dengan G Media, ini kan nanti dilatih oleh Coach Basri Purwantoro, bergabung sama Rajasa, Faiz, Rangga, Zulaiman, dan teman-teman lain untuk Rajasa juga untuk berlatih intensif, berlatih tekun menghadapi, karena ke depan nanti jadwalnya padat. Hampir tiap minggu ada lomba ya Pak. Ke depan itu kita sudah tanggal 16-17 itu ada Lawu Challenge, Madiun, Kriterium, ke Jurnas Banyuwangi, belum lagi nanti ada Tur Prambanan, belum lagi nanti ada event-event besar lainnya yang saya ingat tuh kalau tidak salah Tur Linggarjati juga akan diadakan. Oh iya, Tur Linggarjati. Jadi mungkin Mas Yayan bisa ini ya, konsentrasi betul ya di situ ya. Insya Allah Pak Aris ini. Karena Mas Yayan ini kan asli Jogja loh. Iya. Jogja. Asli Bantul, asli Jogja. Jadi ini kalau di Kejurnas tentunya tidak membawa nama tim, Iya. tapi di Kejurnas membawa nama provinsi. Kira-kira dari pencapaian yang selama ini Mas Yayan itu uangnya untuk apa Mas? Ya buat jajan Pak Aris sama ya bantu-bantu ekonomi keluarga lah. Bantu ibu ya. Iya. Kok saya lihat kok kemarin kok Mas Yayan kok ke panti asuhan ya Mas? Iya itu sama anak-anak Pak Aris. Oh jadi hasil sebagian menang itu untuk teman-teman panti asuhan. Iya, Wah, kita juga Masya berbagi Pak Aris. Allah. Berbagi luar biasa. Masih muda ya, pikirannya kayak gitu ya. Keren banget. Top. Sampai nggak bisa bilang apa-apa ini. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Kita minum dulu. Minum dulu. Ampuh tenan. Ampun jopo jeruk. Jadi kita mulai tahu siapa Mas Yayan, latar belakangnya gimana. Tentunya teman-teman viewer yang
apa ya, ingin membantu dalam tanda petik, meskipun itu bentuknya doa, tapi sangat berarti lah bagi Mas Yayan. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Mas Yayan? Waduh, bingung juga ini Pak. Bingung juga. Apa sih mau disampaikan apa menurut Mas Yayan? Mau kedepannya bagaimana gitu? Ya kalau untuk kedepannya di sepeda sih belum tahu ya Pak Aris, karena habis junior kan elit kan juga pertarungannya lebih ketat, lebih susah. Lebih susah. Kalau nggak ada support, nggak ada tim juga masih berat ya. Kalau kerja sendiri juga emang berat. Iya, kalau di tiap event kalau sendiri emang berat, tapi kalau kerja sama kan kita bisa lihat Rajasa sama Yayan kan kemarin di Cepogo itu sangat main, kerjasamanya sangat bagus. Kemarin juga di Lau Open juga bagus sekali kerjasamanya. Emang kalau sendiri beratnya. Saya kok dengar dari Mas Pak Ade ini sebagai kesibukan Yayan ini kok mau dilatih bekerja di tempat Pak Stiker ini ya. Karena ditonton dari seorang pembalap itu masa depan masih dalam tanda petik itu masih belum menentu ya. Kedepannya rencana mudah-mudahan besok bisa direkrut di Pak Stiker untuk membantu buat kesibukan Mas Yayan sendiri. Ya walaupun mungkin bisa cuman buat cari pengalaman atau mungkin hasilnya dikit-dikit, tapi saya rasa bisa buat ke depan tuh besok Mas Yayan dapat ilmu yang bisa buat hidup lah, minimal kayak gitu. Kira-kira gimana Mas Yayan? Ya. Mudah-mudahan dicoba dulu, harus dicoba. Demikianlah bincang-bincang dengan Mas Yayan, sedikit mungkin mengobati rasa penasaran kita ya toh, siapa sebenarnya Yayan Gilang itu. Nah ini sebagai closing, ini ada apa ya, pemerhati akan memberikan sepedanya untuk latihan Mas Yayan selama ini. Jadi karena Mas Yayan masih pinjam sepeda sana sini, ada pemerhati yang memberikan sepedanya pada Mas Yayan untuk digunakan berlatih ya, sampai nanti Mas Yayan mendapatkan sepeda yang benar-benar berkualitas yang bagus, setidaknya lebih bagus dari sepeda ini. Nah ini kalau kita mau melihat sepedanya ini Mas Yayan, sepedanya ini adalah sepeda Mas Yayan yang akan digunakan untuk event mendatang. Ini Time NXR menggunakan group set, ada rem brake-nya Dura-Ace, RDFD Dura-Ace, kemudian group set untuk cranknya menggunakan Ultegra R8000, untuk wheel setnya Shimano Carbon RS80. Ini sepeda lama yang lumayan masih bagus, masih bisa digunakan untuk berlatih, berlomba. Demikian Mas Yayan, ini tidak mau disebut namanya Mas Pakde. Ini nggak mau disebut orangnya. Yang penting bisa buat latihan katanya, mudah-mudahan bisa buat semangat Mas Yayan lagi. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ke depannya. Ya, gitu ya. Oke, ini pagi ini bincang-bincang kita dengan Mas Yayan. Semoga para viewer terobati penasarannya dan kita selalu mendoakan semoga Mas Yayan bisa terus berprestasi. Amin. Mengharumkan nama baik Mas Yayan dan keluarganya, pada khususnya daerah istimewa Yogyakarta, pada umumnya adalah Indonesia. Siapa tahu Mas Yayan ini akan jadi the next Pogacar. Yes. Ya, so, ikut di Tour de France, ikut Giro Italia, ikut Vuelta Espana. Kita kan tidak tahu. Betul. Tapi kita terus mensupport dengan apa adanya. Ternyata Mas Yayan ini bisa berprestasi yang banyak. Apalagi nanti kalau kita dapat support yang banyak dari teman-teman viewer dan lain, bisa jadikan Mas Yayan ini the next Pogacar. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua, viewer semua kondisi sehat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Bila mana liputan ini banyak salah, banyak kurang dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 18 Juni, Race and Rice Nanjak Suraloyo, Yayan juara 2. Kemudian berikutnya adalah National Collaboration di Boyolali, Kriterium dan Nanjak Cepogo. Kemudian yang berikutnya ini adalah Kejurda, Yayan berhasil menyabut BMX, MTB dan road bike podium 1. Kemudian yang ini adalah Lawu Open, Yayan ada di podium 1. Dan dari hasil itu semua anak-anak berbagi hadiahnya ke panti asuhan. Masya Allah, hebat sekali anak-anak ini.